Guys, siapa sih yang gak luluh sama bau bakso abang-abang? Atau gurihnya mie instan malam-malam? Kayak ada satu rasa yang bikin lidah kita tuh bilang, yes. Rasa itu namanya umami. Dan biasanya, pemeran utamanya adalah si kristal putih ajaib, yaitu MSG. Tapi, pernah gak sih kalian lagi asik makan, terus tiba-tiba dibilangin, jangan banyak-banyak micinnya, nanti bego loh. Wah, langsung mood break dah tuh. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas. Sebenarnya MSG itu musuh atau bestie? Dan buat kalian yang pengen move on ke gaya hidup lebih clean, gue bakal spill bahan alami yang rasanya micin banget, tapi versinya lebih sehat. Let's dive in. MSG itu singkatan dari monosodium glutamate. Isinya ada air, natrium, dan asam amino glutamat. Glutamat ini sebenarnya ada secara alami di tubuh kita dan di makanan kayak tomat atau keju. Tapi, tahun 1908, seorang profesor di Jepang namanya Kikunae Ikeda berhasil mengekstrak ini dari rumput laut kombu. Kenapa kita suka? Karena lidah kita punya reseptor khusus buat rasa umami. Begitu MSG nempel di lidah, otak kita dapat sinyal. Oi, ini makanan enak, ada proteinnya. Makanya, MSG itu kayak cheat code buat bikin makanan hambar jadi bintang 5. Dia nggak punya rasa sendiri, tapi dia memperkuat rasa yang udah ada. Literally, a hype man for your food. Sekarang, masuk ke bagian yang bikin overthinking. Aman gak sih dikonsumsi jangka panjang? Gue udah riset dari berbagai jurnal, kayak Journal of Nutrition dan laporan dari FDA, BPOM-nya Amerika. Faktanya, FDA mengelompokkan MSG sebagai bahan yang GRAS, Generally Recognized as Safe. Secara biokimia, tubuh kita memproses glutamat dari MSG sama persis dengan glutamat dari tomat. Gak ada bukti kuat yang bilang MSG bikin bego atau merusak otak dalam dosis normal. Tapi, ada tapinya nih guys. Masalah muncul kalau kita konsumsi berlebihan. Konsumsi MSG tinggi jangka panjang sering dikaitkan sama metabolic syndrome. Plus, ada fenomena Chinese restaurant syndrome buat orang yang sensitif. Rasanya kayak leher kaku atau pusing, tapi ini biasanya cuma sementara. Masalah paling nyata itu di kadar natriumnya. Kalau lo makan micin banyak, otomatis asupan garam harian lo naik, yang ujung-ujungnya bisa bikin hipertensi. Jadi, MSG itu nggak jahat, cuma sering disalahgunakan dalam porsi yang barbar. Buat kalian yang mau diet micin, tapi nggak mau makan hambar, listen up. Alam udah nyediain dupnya MSG yang nggak kalah slay. Pertama, ada jamu shiitake atau The Vegan King. Jamu shiitake itu punya kandungan asam amino glutamat alami yang tinggi banget. Plus ada juga guanilat. Proses ilmiahnya bisa melalui ekstraksi secara mandiri. Dilakukan dengan cara mengeringkan jamur lalu diblender jadi bubuk. Proses pengeringan, dehidrasi, justru mengonsentrasi senyawa umaminya. Aromanya earthy, rasanya gurih daging banget atau savory. Harga di pasaran bubuk jamur murni sekitar 30.000 sampai 70.000 per botol. Selanjutnya ada nutritional yeast atau the cheesy vegan. Ini ragi non-aktif yang kaya vitamin B kompleks dan glutamat alami. Rasanya kayak keju gitu, tapi ada gurih kacangnya. Cocok buat topping popcorn atau pasta. Harganya sedikit lebih pricey, sekitar 50.000 sampai 100.000 per pouch. Terakhir ada ikan teri ebi bubuk atau The Non-Vegan Pro. Kandungannya kaya akan inosinate, IMP. Secara ilmiah, kalau inosinate ketemu sama sedikit glutamat alami di sayuran, rasa gurihnya bakal meledak 15 kali lipat. Ini namanya umami synergism. Untuk prosesnya, ikan teri jengki disangrai sampai kering banget, terus dihaluskan. Ikan teri ini punya bau laut yang kuat, sangat asin gurih.
Apakah alternatif ini lebih aman? Mostly, yes. Tapi tetap ada catatan nih. Buat yang punya alergi seafood, hindari bubuk ebi garis miring teri. Buat yang punya masalah asam urat, hati-hati sama jamur dan nutrisionalis karena tinggi purin. Harganya emang lebih mahal dibanding MSG pabrikan yang seribuan dapat seplastik gede. Tapi ingat, ini investasi buat kesehatan jangka panjang. Karena ini bahan alami, lo mungkin butuh takaran sedikit lebih banyak dibanding pakai micin murni buat dapat level gurih yang sama. Kesimpulannya guys, kita nggak perlu takut berlebihan sama MSG, tapi kita harus lebih mindful. Alam kita itu sebenarnya udah pinter banget. Dia nyediain jamur, laut nyediain ikan dan rumput laut, bumi nyediain tomat. Semuanya udah sepaket sama rasa enak yang kita cari. Ganti micin pabrikan sama penyedap alami itu bukan cuma soal rasa, tapi soal cara kita menghargai tubuh kita. Kurangi makanan instan, mulai eksperimen sama bahan-bahan asli. Tubuh lo bakal berterima kasih banget 10-20 tahun lagi. Oke, kalau kalian punya resep penyedap alami andalan sendiri, drop di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat. Dan share ke grup keluarga biar nggak pada debat soal micin lagi. Stay healthy, stay umami. Bye!